Bismillahirrahmanirrahim. Serta memohon pertolongan kepadanya. Semoga kegiatan kita di subuh hari ini bernilai pahala di sisi Allah dan dicatat sebagai amal kebaikan yang kelak akan memberatkan timbangan kita di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan subuh hari ini kami ingin melanjutkan kajian hari Jumat subuh kemarin. Ya, karena sifatnya sebenarnya dadakan permintaannya, tadi malam baru saya tahu. Jadi persiapannya ya melanjutkan kajian Jumat kemarin, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan telah kita bacakan beberapa kisah singkat dari sahabat Abu Hurairah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya'ti syaitanu ahadakum, setan akan datang kepada seorang dari kalian. Fayaqulu, lalu setan itu berkata, man khalaqa kadza, man khalaqa kadza, siapa yang menciptakan ini, siapa yang menciptakan itu. Hatta yaqula, sampai setan itu mengatakan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah. Maka Nabi mengatakan, fa idza balaghahu falyasta'id billahi wal yantahi. Maka apabila kamu telah sampai dalam hal tersebut, maka minta perlindungan kepada Allah dan berhentilah. Muttafaqun alaihi, hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dalam sebagian lafaz, falyaqul amantu billahi wa bi rusulih, katakanlah aku beriman kepada Allah dan kepada para rasulnya. Dalam sebagian riwayat, la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqulu man khalaqallah, senantiasa manusia itu akan ditanya sama setan sampai mereka mengatakan siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, telah kita sebutkan beberapa penjelasan para ulama terkait dengan hadis ini, di mana hadis ini yang menjadi biang masalahnya adalah setan. Nah, setan ini kan musuh kita yang nyata. Innasyaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kamu, maka jadikan dia sebagai musuh bebuyutanmu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka setan itu dalam rangka menjalankan misinya untuk menyesatkan Bani Adam, maka dia tidak akan berhenti. Senantiasa dia intai itu manusia. Bahkan disebutkan dalam sebagian ayat, dikatakan bahasanya, la aqudanna, aku akan duduk mengintai mereka, manusia itu. Lihat bagaimana setan itu istiqomahnya mereka menggoda manusia. Aku akan intai mereka. Bagaimana bahasa mengintai itu? Artinya selalu betul-betul memperhatikan, ya kan? Kapan ada celahnya, dia akan masuk di situ. Kapan dia lihat ada lengahnya, dia akan lewat situ. Ini setan, Pak. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat yang lain bagaimana setan itu Allah Subhanahu wa taala jadikan senantiasa menggoda manusia dari semua arah. Summa la'atiyannahum, kemudian kami akan datangi itu manusia, min baini aidihim wa min khalfihim, baik dari arah depan maupun dari arah belakang mereka, wa an aimanihim wa an syama'ilihim, kemudian dari arah kanan dan dari arah kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau
ya Allah, tidak akan mendapati mereka sebagai orang-orang yang bersyukur kepadamu. Ini diantara tujuan setan, membuat manusia itu lupa sama Allah, membuat manusia itu kufur, mengingkari nikmat-nikmat Allah, lupa kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sangat baik kepada dia, memberikan berbagai macam nikmat. Tapi tatkala manusia itu merasa tidak puas, merasa tidak cukup, maka tidak akan ada syukur-syukurnya kepada Allah. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, Tafsirul Qur'anil Azim. Setan itu datang dari arah depan kita, kata Ibnu Katsir, dia akan membuat kita ragu dengan hari kebangkitan, membuat kita bimbang, ragu, apa betul ada hari kebangkitan itu? Apakah setelah kita menjadi tulang belulang, hancur lebur dimakan tanah, apakah masih bisa dibangkitkan? Membuat kita ragu. Jangan-jangan tidak ada itu hari kebangkitan. Kadang ada perasaan-perasaan seperti itu muncul. Nah, ini dari setan ini, Pak. Was-was syaitan. Dia datang dari arah depan kita, membuat seperti itu. Dari arah belakang, setan datang dengan perkara dunia, membuat kita terlena, lalai, terbuai dengan kehidupan dunia ini. Seakan-akan kita merasa bisa hidup 1000 tahun lagi. Pintar setan itu, membuat tahapan-tahapan bagi manusia. Jangan, umurmu masih muda, kamu masih bisa berfoya-foya, masih muda umurmu, nanti tua saja. Subhanallah. Ini setan, Pak, datang kepada kita dengan perkara dunia, memberikan kepada kita perkara-perkara yang memancing syahwat kita, emosi kita. Dari arah kanan, setan datang dengan kebaikan kita, membuat kita merasa cukup, merasa puas dengan amal kebaikan. Kamu sudah beramal kebaikan di bulan Ramadan, luar biasa sudah itu. Kamu khatam berapa kali? Kemudian kamu qiyam Ramadan, salat tarawih 1 bulan penuh. Puasamu apa lagi? Sedekahmu bagaimana? Sudah cukup itu. Sehingga membuat kita apa? Malas beramal. Sudahlah, nanti lagi. Nah, Ramadan tahun depan masih ada. Menipu kita dengan apa? Amalan kita. Dari arah kiri, setan datang dengan perbuatan-perbuatan maksiat, membuat kita memandang indah itu perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai memang dengan hawa nafsu itu. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya hawa nafsu itu akan memerintahkan kepada yang buruk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanku. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan syayatin, setan-setan dari kalangan jin, yang memang setan itu kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari panasnya api. Disebutkan dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar." Malaikat diciptakan dari cahaya, sementara jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari panasnya api. Makanya kemarin kita sebut setan itu syaitan dalam bahasa Arab diambil dari kata syato, yang artinya ihtaraqa wa halaka, sesuatu yang panas membakar, yang akhirnya akan membuat binasa. Karena sifat setan begitu, selalu memanas-manasi orang, selalu memprovokasi orang, membakar emosi dan hawa nafsu kita. Akhirnya ujung-ujungnya kita yang celaka, kita yang binasa. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya senantiasa kita tancapkan permusuhan kepada syaitan ini.
baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Tapi dari kalangan jin ini Allah Subhanahu wa taala khususkan memang, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia mampu melihat kalian dari arah yang kalian tidak mampu melihat mereka. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi ingat Pak, ketahuilah bahwa sesungguhnya dorongan untuk melakukan perbuatan maksiat jangan dipikir hanya berasal dari setan aja ya. Jangan berpikir hanya berasal dari setan aja. Kadang jiwa yang buruk itu yang membuat kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah. Ada sebuah artikel menyebutkan begini. Nah, kita ini kan manusia digoda oleh setan supaya berbuat maksiat kepada Allah. Nah, muncul pertanyaan, kira-kira siapa yang menggoda iblis dulu tatkala Allah perintahkan dia sujud kepada Adam, kemudian dia tidak mau sujud? Siapa yang menggoda iblis? Oh, dia iblisnya, nenek moyangnya syayatin. Kira-kira siapa yang menggoda dia? Tidak ada. Terus dari mana pembangkangan itu muncul? Dari jiwa yang buruk. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, dari sini juga kita bisa memahami hadisnya Nabi. Kan Nabi mengatakan kalau tiba Ramadan, idza jaa Ramadan suffidatis syayatin. Setan dibelenggu sama Allah. Pertanyaan muncul, Ustaz, setan kok masih telah dibelenggu di bulan Ramadan, tapi maksiat tetap ada juga di bulan Ramadan? Nah, kita katakan, ini jawabannya para ulama, bahwa kemaksiatan, dosa itu bukan hanya semata salahnya setan, tapi apa? Juga terkadang muncul dari jiwa yang buruk. Setan tidak perlu goda Pak. Setan tidak perlu mengerahkan usahanya menggoda orang ini. Nah, ini orang ini jiwanya sudah buruk memang, tidak perlu digoda, sudah tergoda duluan dia. Subhanallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jiwa ini senantiasa diilhamkan oleh Allah. Allah berfirman dalam Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa ini kefajirannya atau ketakwaannya. Kefajirannya atau ketakwaannya. Nah, jiwa ini yang harus kita bersihkan dulu, karena terlalu banyak penyakitnya yang membuat iblis tidak mau sujud kepada Adam. Jiwa yang buruk. Apa diantaranya? Penyakit hasad yang ada pada mereka. Iblis kan sudah berkata, khalaqatani min nar wa khalaqatahu min tin. Ya Allah, aku tidak mau sujud kepada Adam. Ya, kau ciptakan aku dari api, sementara Adam cuma dari tanah. Aku lebih hebat ya Allah. Kira-kira begitulah bahasanya setan itu, iblis itu. Tidak mau dia, hasad, sombong dia, merasa dirinya lebih hebat. Hati-hati jamaah sekalian. Kapan ada pada diri kita jiwa yang seperti ini, hasad, sombong, merasa hebat, merasa lebih besar, maka kita sudah terjangkit penyakit iblis yang pertama kali dengannya dia durhaka membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betapa pentingnya yang namanya tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Makanya ada pelajarannya itu Pak. Ada bukunya, ada kitabnya, judulnya Tazkiyatun Nafs. Bagaimana usaha membersihkan hati dan jiwa. Karena itu yang menjadi pokok. Lisan kita tidak akan lurus kalau jiwa kita memang buruk. Amal perbuatan kita tidak akan lurus kalau jiwanya dasarnya memang buruk. Tapi kalau jiwa yang baik, ucapan lurus, amalan akan lurus. Itu yang menjadi pokok.
Maka tidak salah kalau Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam jasad manusia ada sekerat daging. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadal jasadu kulluh, kalau dia rusak maka rusak pula seluruh jasad. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah dialah hati yang ada pada diri manusia. Itu yang akan menghapuskan amal perbuatan kita, jamaah sekalian. Ya. Lihat bagaimana kalau kita lihat ya keterangan-keterangan dari para ulama, bagaimana iblis itu yang dahulunya makhluk yang mulia, sampai disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirah, iblis makhluk mulia awalnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan setahun 2 tahun, Pak. Bukan 50 tahun, 100 tahun. Tahu iblis beribadah kepada Allah berapa lama? Disebutkan oleh Imam Qurtubi 80.000 tahun. Berapa? 80.000 tahun ibadah sama Allah. Tapi akhirnya apa? Neraka jahanam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bandingkan dengan umur kita sekarang, manusia itu. Nah, kita ini terlalu sombong kadang. Umur kita aja tidak seberapa. Iblis yang 80.000 tahun beribadah kepada Allah, karena sombongnya, karena hasadnya, Allah Subhanahu wa taala kutuk iblis ini. Akhirnya neraka jahanam. Makanya jangan pernah kita tertipu dengan amal ibadah kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dia makhluk mulia, kata Imam Qurtubi, yang sebelumnya mampu menyelesaikan tugas yang Allah berikan kepada mereka, membasmi para perusak yang dahulu menghuni bumi sebelum dihuni oleh manusia. Sebelum dihuni oleh manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dari senjata yang paling kuat untuk menangkal iblis dan godaan setan adalah keikhlasan. Nah, ini dari dalam hati juga itu. Iya. Dan memang ini yang disebutkan oleh iblis itu. Lihat bagaimana sumpah iblis ketika ingin menggoda anak cucu Adam. Bersumpah, Pak, di hadapan Allah. Qala fa bi'izzatika. Iblis berkata, ya Allah, demi kemuliaan dan keperkasaanmu. Iblis ucapannya begitu, Pak, di hadapan Allah ini. Bersumpah dia, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Manusia itu pasti aku akan sesatkan mereka. Lihat Allah bahasakan la ughwiyannahum. Ini yang paham bahasa Arab, lam di situ lam waqi'atun fi jawabil qasam. Takdirnya sumpah. Kemudian lam di situ lagi taukid. Kemudian ditutup dengan nun taukid lagi. Sehingga penguatnya banyak di sini. Sumpah iblis, pasti betul-betul ya Allah, aku akan sesatkan mereka. Ini ikrarnya mereka. Ajma'in, semuanya. Makanya Pak disebutkan ya, disebutkan dalam hadis. Ini hadis Nabi SAW. Manusia itu ketika lahir di muka bumi ini, ya, setan sudah menusuk bahagian sininya, bahagian pinggangnya sini, ditusuk sama setan. Untuk apa itu? Menanamkan permusuhan pertama kepada manusia. Kamu akan saya goda dari semenjak kamu lahir ini sampai kamu meninggal. Makanya kata para ulama, bayi itu kalau baru lahir dia nangis, salah satu sebabnya karena ditusuk sama setan itu. Itu dalam hadis, Pak. Sebagai bukti menancapkan permusuhannya kepada manusia dari semenjak dia lahir. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Iblis memperkecualikan satu golongan manusia, tidak mampu dia goda, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, hamba-hambamu ya Allah yang diberikan keikhlasan. Tidak mampu iblis, orang yang ikhlas itu. Ini dalam surat Sad ayat 83, 82 sampai 83. Keikhlasan.
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya itu yang pertama dan itu yang utama. Keikhlasan sudah pernah kita sebutkan bagaimana ya perbahasan dan permasalahannya di awal-awal pembahasan pertemuan terkait dengan pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat dalam hadis yang mulia ini salah satu godaan iblis kepada manusia. Dan ini yang paling besarnya sebenarnya. Setan itu Pak, dia membuat begini ya. Kalau tidak bisa yang paling besarnya, minimal ada yang besar. Kalau tidak bisa yang besar, minimal yang sedang. Kalau tidak bisa, minimal ada mendekati sedang. Kalau tidak bisa juga, minimal kecil. Kalau tidak bisa juga, minimal mendekati kecil. Akan terus digoda manusia itu dari perkara-perkara yang ringan dulu. Karena manusia ini kalau langsung disuruh kafir, tidak bisa. Imannya ada. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW, inna syaitana qad ya'isa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya setan itu sudah putus asa menggoda manusia di jazirah Arab. Orang-orang Arab yang beriman putus asa setan untuk membuat mereka kembali menyembah berhala. Tidak bisa. Imannya sudah mantap, imannya sudah kuat. Tapi apakah setan menyerah? Tidak Pak. Walakin akan tetapi kata Nabi, fit tahrish bainahum, setan membuat kalian ribut dulu. Dibuat perpecahan, perselisihan, ya, dibuat kalian saling bertengkar. Ini tidak bisa dia buat kalian kafir, dia buat hal yang lain. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah bagaimana usaha setan untuk menggoda dan terus menggoda anak cucu Adam. Makanya kita diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ya kan Pak? Kita diperintahkan meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, apa rahasianya? Kenapa tatkala kita diperintah ketika kita baca Quran, baca dulu ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billah minasyaitonirrajim. Apabila kamu baca Quran, jangan lupa baca isti'adzah, baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Loh, kita ini kan sedang baca Quran. Kenapa disuruh isti'adzah lagi? Bukan melakukan maksiat ini. Kita beribadah dengan baca Quran. Bukankah dengan baca Quran itu setan takut sama bacaan Quran? Kenapa harus diawali lagi dengan isti'adzah? Kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena tadi Pak, ya, setan itu menggoda manusia bukan dari perkara yang besar-besar. Tidak bisa dengan perkara yang besar, dengan perkara yang kecil dia usahakan itu. Nah, ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dalam banyak kesempatan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan baca isti'adzah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau kamu sedang emosi, marah yang meledak-ledak, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Niscaya marahmu akan ringan itu. Karena itu dari setan juga. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan di antara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk menangkal godaan was-wasnya syaitan kepada manusia, Allah turunkan ayat dalam Quran. Itulah yang kita baca dan kita hafalkan bersama di surat terakhir dalam Quran, surat An-Nas. Rajanya manusia, ilahin nas, sesembahannya manusia. Lihat, disebutkan dulu perlindungan. Aku minta perlindungan dengan Tuhan yang seperti ini. Dia Tuhannya manusia. Rabb dalam bahasa Arab tidak keluar dari 3 makna: Khaliq, Malik, Mudabbir. Pencipta manusia, pengatur manusia, penguasa manusia. Aku berlindung kepada Allah yang seperti ini sifatnya. Dia yang menguasai manusia, dia yang menciptakan manusia, dia yang mengatur seluruh urusan manusia. Ditambah lagi Malikin Nas, rajanya manusia. Malik,
Ini jangan keliru bacanya. Sebagian ada yang membaca Malikin Nas. Ini salah. Dalam qiraah di sini tidak ada bacaan Malikin Nas. Beda dalam surat Al-Fatihah. Dalam surat Al-Fatihah itu ada dua qiraah, ada dua bacaan di situ. Bisa dibaca Maliki Yaumiddin, bisa dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, tapi kalau dalam surat An-Nas ini cuma satu qiraah saja, Malikin Nas. Kenapa bukan Malikin Nas? Karena sudah disebutkan di awal, Rabbun Nas itu sudah mencakup Malikun Nas. Nah, disebutkan yang lain, Malikin Nas, rajanya manusia. Allah itu rajanya manusia. Ilahin Nas. Setelah disebutkan rububiyahnya Allah, konsekuensi Allah sebagai pencipta kita, Allah sebagai pengatur kita, Allah sebagai penguasa kita, Allah sebagai rajanya kita, maka sembah dia. Maka kita ucapkan ilahin nas, sesembahannya manusia. Setelah itu apa? Lihat, baru disebutkan perlindungannya. Min syarril waswasil khannas, dari kejelekan, ya, kejahatan syaitan, bisikan syaitan. Khannas. Khannas ini dalam bahasa Arab artinya yang maju mundur, datang dan pergi. Nah, itulah sifat godaan setan, Pak, kepada manusia. Ketika manusia itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, setan mundur dulu. Anda bisa ini diganggu ini. Dia sedang zikir ini, tidak bisa diganggu. Ketika manusia itu lepas dari zikirnya, datang lagi dia. Nah, inilah makna khannas. Maju mundur dia. Maju mundur. Ketika manusia lagi lalai, maju dia. Manusia ingat, mundur dia. Lalai lagi, maju dia. Nah, itu. Min syarril waswasil khannas. Waswas ini akan senantiasa dihembuskan oleh setan kepada manusia. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa yang diwaswaskannya setan itu? Kemana? Ke dalam dada manusia. Nah, ini yang diserangnya langsung, Pak. Ini yang diserangnya langsung, dadanya manusia, hatinya manusia. Karena setan tahu betul kalau hati mereka rusak, rusak pula seluruhnya. Diserangnya paling intinya. Tidak diserangnya lisan kita dulu, tidak diserangnya mata kita dulu, tidak diserangnya telinga kita dulu, tidak, hati dulu, Pak. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was itu ke dalam dada manusia. Langsung diserangnya intinya manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, kemarin kita sebutkan, setan itu ternyata bukan hanya dari jin saja, manusia ada juga setannya. Nah, itu yang selalu menghalang-halangi manusia, mempengaruhi manusia untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kejelekan. Setannya manusia. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, perasaan was-was ini pernah dijumpai oleh para sahabat Nabi, Pak. Jadi ada segerombolan sahabat Nabi datang kepada beliau. Hadisnya disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ja'an nasu min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok manusia sahabat Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'aluhu. Mereka bertanya kepada Nabi, "Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna ayyatakallama bih." Ya Rasul, sungguh kami mendapati dalam jiwa-jiwa kami ada sesuatu yang sangat besar untuk kami ucapkan. Kami tidak mau ucapkan, ya Rasul. Terlalu buruk ini, ya Rasul. Maksudnya apa? Ada syubhat yang dibisikkan oleh setan ke dalam diri mereka. Nah, itu tadi. Bisikan-bisikan meragukan akan hari kebangkitan, meragukan akan Allah Subhanahu wa taala pencipta manusia. Kata Nabi SAW, "Waqad wajadtumuhu?" Betulkah kalian mendapati yang seperti itu? Qalu na'am. Sahabat mengatakan, "Ya Rasul." Maka Rasul mengatakan, "Dzaka sharihul iman." Nah, itulah bukti jelas iman kalian. Tatkala kalian mau menolak yang seperti itu dan mengingkari dengan pengingkaran yang besar hal-hal yang demikian. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, makanya inilah yang menjadikan manusia itu ada dari mereka yang gugur,
karena terbawa oleh godaan was-was setan tadi, ada yang bertahan dan tetap tegar di atas keimanan, tegar di atas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli dia dengan bisikan-bisikan was-was setan itu, membuat ragu-ragu. Ya, setan datang kepada kita, pintar dia membawa orang kepada hal-hal yang dia sepakati. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta matahari dan bulan? Allah. Siapa pencipta siang dan malam? Allah. Kalau begitu, siapa pencipta Allah? Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi sebutkan apa? Obatnya 3. Falyantahi, berhenti kamu, jangan lanjutkan lagi, sudah. Yang kedua, falyasta'id billah, minta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, falyaqul amantu billah wa rusulih, katakan aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada Rasulnya. Sudah, itu obatnya. Nah, sebab kalau mau diikutkan, subhanallah, bisa kafir manusia ini, meragukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sebenarnya logika iblis ini bisa dijawab juga dengan logika. Ada logika yang disebutkan, dipaparkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Ya, untuk menjawab syubhat setan ini, siapa pencipta Allah? Kita katakan jamaah sekalian, sesuatu dikatakan wujud, ada 3 kata para ulama. Yang pertama, wajibul wujud, sesuatu yang wajib ada. Dipermisalkan itu Allah Subhanahu wa taala, wajib ada. Ada yang sifatnya mungkinul wujud, keberadaannya mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau ada, na'am, tidak ada juga tidak masalah. Nah, itulah makhluk. Yang ketiga, mustahilul wujud, mustahil keberadaannya, tidak mungkin ada. Nah, ini diperumpamakan para ulama sesuatu antara sesuatu yang kontradiksi, tidak mungkin ketemu. Contohnya misalnya begini, tolong buat lingkaran bentuknya persegi 4. Bisa enggak Pak? Buat lingkaran bentuknya persegi 4. Akan tidak mungkin, mustahil. Atau ada orang bilang begini, kamu naik ke bawah. Apa dia bilang? Naik ke bawah. Mustahil, yang namanya naik itu ya ke atas, tidak mungkin ke bawah. Nah, ini namanya mustahilul wujud, mustahil keberadaannya. Nah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, logika sederhana begini. Ada seorang prajurit. Prajurit ini diperintahkan untuk mengeksekusi seorang penjahat. Nah, si prajurit ini tidak mungkin dia melakukan eksekusi kecuali menunggu atasannya. Atasannya perintahkan, baru dia eksekusi. Ya kan? Atasannya si prajurit ini tidak bisa memerintahkan si prajurit kecuali dengan atasannya lagi, yang lebih atas lagi. Ya kan? Yang atasnya lagi tidak bisa memerintahkan kecuali dengan atasannya lagi. Dan seterusnya sampai ke atas, sampai ke atas, sampai ke atas. Nah, dan seterusnya itu sampai ke atas, logikanya ada 2. Pertama, ada ujungnya. Ujungnya di sini atasan yang dia memerintah, tidak diperintah. Paham? Yang kedua, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Selalu yang di atas perintahkan ke atas, yang di atas menunggu perintah yang di atas, yang di atasnya itu menunggu lagi yang di atas, di atasnya, di atasnya. Tidak ada ujungnya. Kalau tidak ada ujungnya, ini tidak mungkin. Tidak akan pernah terjadi eksekusi, ya kan? Tidak akan terjadi eksekusi tadi oleh si prajurit. Kenapa? Selalu menunggu yang di atas, tidak ada ujungnya. Logika berpikir jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, saya perumpamakan eksekusi ini dengan keberadaan alam semesta yang ada sekarang. Semuanya makhluk hidup, manusia, ya, semua yang ada di alam semesta ini, itu eksekusi. Ya kan? Nah, keberadaan makhluk ini ada sebabnya kan? Ada sebabnya. Contoh sederhana saja, hujan misalnya. Hujan turun. Dari mana hujan turun? Dari atas langit. Dari atas langit di mana? Dari awan. Kenapa awan itu? Oh, awan itu dia menghitam, kemudian turun hujan. Kenapa bisa menghitam? Dia berkumpul dulu. Oh, dari mana awan hitam yang berkumpul seperti itu? Dari uapan air. Kemudian terus sampai ujungnya kan? Sampai di mana itu? Terus ke atasnya, terus ke atasnya, terus menyebutkan sebab-sebabnya, ya kan?
kalau tidak ada ujungnya tidak akan terjadi hujan. Betul enggak? Kalau tidak ada ujungnya tidak akan terjadi hujan. Tapi kalau ada ujungnya akan ada hujan. Makhluk seperti itu. Kalau jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, makhluk ini tidak ada ujungnya, tidak ada makhluk. Tidak mungkin ada. Ya kan? Makanya yang wajibul wujud itu Allah Subhanahu wa taala, mumkinul wujud manusia. Makanya orang ateis logika berpikirnya sudah keliru. Ya, logika berpikirnya orang ateis katanya begini, setiap yang ada pasti ada penciptanya. Ini logika berpikir yang salah. Setiap yang ada pasti ada penciptanya. Ini logika yang salah. Sebab kalau seperti ini, muncul pertanyaan tadi, siapa yang menciptakan Allah? Kan Allah ada. Betul enggak? Allah ada kan? Nah, logikanya orang ateis. Dari sinilah mereka mengaku tidak ada Tuhan itu. Setiap yang ada mesti ada yang mengadakan. Ini logika berpikir yang salah. Logika yang benar, ya, disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa setiap yang muhdas itu yang tidak ada kemudian menjadi ada. Ya, setiap yang muhdas dari tidak ada menjadi ada, maka pasti ada muhdis yang mengadakan. Kalau seperti ini kaedahnya, maka Allah tidak masuk di situ. Karena Allah al-muhdis yang mengadakan. Allah tidak diadakan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi sebenarnya bisa juga kita jawab dengan logika berpikir yang sehat. Iya. Tapi Nabi SAW menyebutkan, tidak usah terlalu panjang-panjang, berhenti, isti'adah kamu kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah, ucapkan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini logika iblis, ini pasti salah, tidak mungkin benar. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana adanya alam semesta ini, tidak mungkin ada kalau tidak ada penciptanya yang paling ujungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diciptakan oleh siapapun, karena Allah pencipta. Dia yang ujungnya. Sebab kalau tidak ada dia, tidak mungkin ada pencipta, tidak mungkin ada alam semesta ini. Sebagaimana tadi, yang tadi prajurit tadi mau mengeksekusi si penjahat, kalau tidak ada ujungnya, atasan-atasannya, tidak mungkin terjadi eksekusi, karena selalu menunggu yang di atas, menunggu yang di atas, menunggu yang di atas. Kalau seperti itu tidak ada ujungnya, tidak akan ada eksekusi. Sama makhluk ini, kalau tidak ada ujungnya, tidak mungkin terjadi makhluk, tak mungkin ada makhluk. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan, setan akan menggoda manusia, memberikan was-was kepada manusia, bukan hanya dalam perkara ini saja. Dalam ibadah kita, setan juga akan datang kepada kita, memberikan was-was. Mungkin pernah kita dengar atau pernah lihat atau pernah tahu ada manusia seperti ini. Kalau dia sudah mau wudu, lama sekali di dalam WC kadang. Lama sekali wudunya. Kenapa? Selalu was-was. Sudah selesai wudu, enggak sah wudumu tadi itu. Setan membisikkan begitu, wudu lagi dia ulang. Atau ada orang yang sholat, enggak takbir-takbir dia. Setiap kali mau takbir, belum. Mau takbir lagi, belum bisa ini. Terus, anehnya pas imam ruku langsung bisa. Takut ketinggalan rukunya imam soalnya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini penyakit was-was yang menghembuskannya adalah setan. Subhanallah, jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ada memang setan ini spesialis penggoda manusia ketika mau sholat. Namanya, disebutkan oleh Nabi SAW, setan yang bernama Khanzab. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Iya. Disebutkan dari Utsman, ya Rasulullah, halas syaitanu baini wa baina salati wa baina qiraati. Sesungguhnya setan itu selalu saja mengganggu aku dalam bacaanku ketika aku sholat. Apa kata Nabi SAW? Daka syaitanun yuqalu lahu Khanzab. Itulah setan yang bernama Khanzab. Faida anta hasastahu, kalau kamu merasakan yang demikian, fata'awwad billahi min, maka minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Watful an yasarika salasan, kemudian meludah ke arah kirimu 3 kali.
Meludah di sini bukan mengeluarkan air ludah kemudian diludahkan di sini, bukan. Tafal itu artinya angin yang ada sedikit air ludah. Puh puh. Nah, kayak begitu. Jangan meludah ada makmum di samping antum, tersinggung dia. Mengamalkan hadis itu lihat-lihat dulu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini obat yang disebut Nabi. Setelah minta perlindungan kepada Allah, lakukan tafal sebanyak 3 kali. Puh sebanyak 3 kali. Insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala akan mengusir godaan-godaan atau was-was tadi. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi seorang manakala merasakan ada gangguan-gangguan was-was syaitan, cepat-cepat dia lakukan perlindungan kepada Allah. Jangan dia terbawa dimaukan oleh syaitan. Makanya kalau ada was-was yang seperti ini, jangan pedulikan. Kalau setan bilang, wudumu belum sah, apa dalilmu setan? Tidak ada dalilmu. Ya, asalnya ibadah itu kalau sudah dikerjakan sah. Itu asalnya, pegang itu kuat-kuat. Kalau ibadah kita kerjakan asalnya sah. Kalau ada bisikan setan, tanyakan dalilnya. Anda bisa jawab dia itu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.